Suatu ketika ada anak gadis muda yang setelah lelah belajar, biasalah anak-anak milenial, dia masuk ke kamarnya, dia mulai main handphone. Dia coba-coba media sosial. Dia buka-buka relasi yang ada dalam media sosialnya. Ketika anak ini main handphone, ternyata mamanya sedang mengerjakan sesuatu, yaitu pekerjaan rumah sebagai rutinitas. Karena mamanya merasa berat mengerjakan sendiri, dan mamanya merasa perlu bantuan anak-anaknya, dia teriak dan nadanya agak tinggi. Dia panggil dengan nada tinggi, tapi anaknya tidak keluar. Dia naikkan lagi 1 oktav suaranya. Anaknya juga sedang asik. Akhirnya orang tuanya nggak sabar sedikit, diketok pintu kamarnya. Kok kamu nggak dengar, nggak mau peduli dan cuek? Sementara mama sedang bekerja. Saudaraku, ternyata bukan jawaban yang bagus yang diterima oleh ibunya daripada anaknya itu. Justru terjadi apa? Perdebatan. Terjadi perkataan-perkataan yang maaf dalam tanda kutip. Sekalipun ibu dengan orang tua saling menyakiti, saling memperkatakan perkataan yang sia-sia. Dan itu bisa terjadi di atas keluarga kita. Betul tidak? Ya. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Rupanya anak gadis ini tidak menerima perlakuan atau sikap daripada ibunya. Singkat cerita, anak ini dengan jengkelnya, waktu sudah sore, dia pergi tinggalkan rumah. Dia berjalan tinggalkan rumah, menjauh dari rumah. Dia pergi jauh. Setelah berjalan kurang lebih 2 jam, anak gadis muda ini menyadari bahwa dia belum makan malam. Dia menyadari perutnya sudah mulai kosong dan keroncongan. Sementara di kantongnya tidak ada uang sama sekali. Mau pulang dia ingat ketika amarah ibunya. Saudaraku, ketika dalam kelelahan berjalannya, anak muda ini melihat sejauh mata memandang. Dengan dekat ada pedagang mie ayam yang sedang memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Membuat mie ayam, dan anak muda ini melihat ini mie ayam yang paling enak yang dia lihat. Makhluk karena lapar. Dia lihat sambil menelan ludah. Dia bayangkan kalau mie ayam ini campur ceker. Dia bayangkan mie ayam ini kalau campur bakso. Segala macam berkecamuk. Rupanya apa yang dilihat oleh anak muda terhadap pedagang mie ayam dan kegiatannya ini diperhatikan sama pedagang mie ayam. Akhirnya pedagang mie ayam itu panggil gadis muda itu. Sini, saya mau buatkan mie ayam buat kamu. Tapi anak muda itu bilang, oh enggak. Saya enggak lapar. Saya enggak lapar. Enggak, terima kasih. Apa yang terjadi dengan Yesus Kristus? Dia tetap berbicara. Saya akan buatkan, dan saya buatkan untuk kamu yang terenak dan gratis. Dia menyadari lapar dan tidak ada uang, dikasih gratis. Memang kadang-kadang barang gratis itu membuat sukacita. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya anak ini dibuatkan mie dan dia makan lahap sekali. Habis sampai tetesan yang terakhir itu kuah. Dan dia bilang begini sama pedagang mie ayam itu, Bapak ini baik sekali sama saya. Saya tidak kenal Bapak. Saya tidak tahu Bapak. Kita baru kenal, tapi baru kenal saja. Anda berbuat baik, membuat makanan sama saya, dan dibuatkan gratis, tidak bayar lagi. Apa yang dijawab oleh pedagang mie ayam itu? Dia tersenyum. Karena anak muda itu bilang begini, beda dengan mama saya. Mama saya kerjaannya marah-marah. Mama saya kerjaannya tidak memberikan kesempatan buat saya istirahat. Segala macam yang jelek disampaikan. Apa jawaban pedagang mie ayam itu?
kamu bilang gara-gara satu mangkok mie, kamu bilang saya baik. Gara-gara satu mangkok mie, kamu jelek-jelekkan mamamu. Gara-gara satu mangkok mie, engkau mulai membandingkan mamamu dengan orang lain. Tidakkah kamu ingat, mamamu mengandung kamu sampai melahirkan butuh waktu 9 bulan lebih. Mamamu menyusui kamu, mamamu memelihara kamu. Ketika kamu sakit, ketika kamu demam, ketika kamu panas, mamamu pelihara kamu. Ketika engkau masih belum bisa melakukan apa-apa, mamamu dengan sepenuh hati. Bahkan sampai umur segini, mamamu juga melayani engkau. Pulang sekarang, temui mamamu. Saudaraku, rupanya gadis muda ini tertegur dengan perkataan pedagang mie ayam ini. Tapi antara mau dan tidak, antara malu dan tidak, antara keberanian dan tidak, ada dalam hidupnya. Tapi dia tidak ambil musik. Waktu sudah mulai malam, anaknya pulang. Pelan-pelan. Setelah ada di depan rumahnya, dia membayangkan wajah mamanya yang marah. Dia membayangkan wajah mamanya yang mungkin akan berkata dengan perkataan yang kasar. Dia bayangkan mamanya, dari mana kamu segala macam. Tapi ketika dia dekat rumahnya, saudaraku, pintu rumahnya dibuka lebar. Dia melihat lampu-lampu semua dinyalakan di rumah. Bahkan ibunya nunggu di depan. Ketika anak ini menginjakkan kaki di teras rumahnya, ibunya bilang apa? Kemana aja kamu? Makan yuk. Mama sudah siapkan makanan yang terbaik buat kamu. Amin, saudara dikasih Tuhan. Bedanya saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Orang tua mungkin menegur anak-anaknya. Orang tua mungkin memberikan arahan buat anaknya. Mungkin penyampaiannya kasar, tapi dengar baik. Saya mencatat pengalaman orang tua ini. Dia tidak pernah menyimpan dendam. Dia tidak pernah menyimpan sakit hati. Dia tidak pernah menyimpan kekecewaan. Sekalipun anaknya terkadang mengecewakan. Amin. Amin. Saya minta hari ini, ayo koreksi diri. Kalau kita masih punya orang tua, mungkin ada sesuatu yang pernah menyakiti hati kita. Bereskan. Karena dalam pengampunan dan melepaskan berkat, ada kuasa Allah yang tinggal dalam hidup kita. Tepuk tangan bagi Allah. Tepuk tangan lebih baik bagi Allah. Bagaimana kita mengatasi dendam, sakit hati, sementara itu ada di depan mata kita? Yuk buka dengan saya Alkitab kita. Terambil dari surat Rasul Paulus buat jemaat di Roma. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat ke-14. Saya akan bagi beberapa poin. Dan hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, terlebih yang di rumah, opa, oma, om, tante, ini minggu pertama Anda diajak dan diundang oleh Tuhan untuk masuk sakramen yang kudus, perjamuan kudus. Siapkan di rumah sarana prasarana yang ada di rumah saudara, biar kita meresponi perjamuan kudus dengan sikap hati dan sikap tubuh yang benar di hadapan Tuhan. Setelah pemberitaan firman, tentu tidak ada dendam dan sakit hati dalam hidup kita. Kita masuk dalam sakramen yang kudus, supaya kekudusan Allah sempurna turun atas kita. Amin. Baca yuk Roma pasal 12 ayat yang ke-14. Roma pasal 12 ayat 14. Sudah dapat? Alkitab berkata demikian, firman Tuhan berkata demikian. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan apa? Oh, jelas sekali yang berkata saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jangan mengutuk, jangan melukai orang yang melukai saudara.
Saya mencatat poin penting dalam hal ini. Bila mana kita dibebaskan dari rasa sakit hati dan dendam yang mungkin mengintimidasi kita, yang mungkin sedang ada di depan kita, yang mungkin sedang terjadi atas hidup. Jalan yang pertama, tolong dibaca baik, didengarkan baik-baik yang di rumah maupun di gereja. Yang pertama, doakan musuh kita, doakan orang yang menyakiti kita, doakan orang yang mengecewakan kita, supaya kita bebas dari dendam. Tidak mungkin seseorang berdoa buat orang yang menyakiti, tapi doa untuk apa? Menghukum. Tuhan, hatiku sakit, matiin dia Tuhan. Kan gak mungkin. Betul tidak? Haleluya. Ayo Bapak Ibu, gak usah dijawab, saya tanya. Pernah gak kita disakiti hati orang? Pasti pernah. Atau saya balik pertanyaan yang kedua. Seringkah kita menyakiti hati orang lain? Karena menyakiti hati orang lain kadang-kadang tidak sadar. Packagingnya integritas, packagingnya prinsip, packagingnya aku memang begini. Ntar dulu. Kalau setiap perkataan kita cenderung menyakiti hati orang lain, kita harus koreksi diri. Yang mengerti sampai di sini tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kenapa kita diajak oleh Tuhan supaya kita mendoakan orang lain? Karena Yesus sendiri mendoakan musuh-musuhnya. Ingat loh, ketika dia dihakimi di depannya Imam Kayafas, di depannya Pilatus, Yesus buat Yesus memanggil malaikat untuk membinasakan mereka itu urusan gampang. Tetapi apa yang diperkatakan Tuhan? Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Pak, Bu, yang di rumah maupun yang di gereja, ini gampang saya sampaikan, ini gampang dikotbahkan, tapi maaf, tidak gampang untuk dilakukan. Jadi yang pertama, doakan mereka yang memusuhi kita, jangan mengutuki. Tapi lukanya dalam, Pak, tapi kekecewaan dibuat luar biasa, Pak. Ingat, penghakiman itu bukan hak. Menghukum orang itu bukan hakmu. Anda berjalan saja seperti apa yang Tuhan mau, dan percayalah, biji mata Allah tidak akan pernah dibiarkan disakiti oleh orang lain. Yang mengerti sampai di sini tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sekarang kita melangkah coba di Roma 12 ayat yang ke-15. Satu ayat di bawahnya. Alkitab berkata demikian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Jadi kalau Anda diundang di pesta pernikahan, ya jangan pakai baju berkabung, salah kostum. Tapi kalau ada diundang untuk berkabung, ya jangan pakai tank top, nanti salah tingkah kita. Alkitab bilang begini, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini uraiannya Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan bersukacita dengan orang yang bersukacita, hati kita akan terpelihara dari iri hati, cemburu, dan dendam. Amin. Sebab dalam sukacita, dalam tanda kutip sukacita dalam Tuhan, tidak melihat perbedaan. Pak, Bu, kenapa banyak orang tidak bersukacita? Karena dia tidak punya ucapan syukur. Kenapa orang tidak bisa bersukacita? Karena orang itu tidak punya pengharapan. Yang kedua, saya mau ajarkan buat saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, orang yang bersukacita berarti orang yang punya pengharapan. Amin. Amin. Dengan kata lain, orang yang tidak punya pengharapan tidak mungkin bersukacita. Ini bukan dibolak-balik, tapi ini satu pengetahuan buat kita semuanya. Haleluya. Apa artinya dengan yang B, Pak? Dan menangislah dengan orang yang menangis. Dengan menangis, dengan orang-orang yang menangis, kita dianjurkan untuk ikut tahu dan empati terhadap persoalan orang lain. Amin. Saudara nggak bisa cuek. Ada orang dalam kesulitan, ya itu kan kamu sendiri yang buat. Oh, nggak bisa begitu.
Ada orang lain sesama Kristen punya masalah, ya nggak apa-apa. Itu yang kamu tabur, kamu tuai. Sekali lagi, Anda tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Amen. Karena Alkitab mengajarkan menangislah dengan orang yang bukan berarti menangis secara korporat. Paling tidak Anda empati. Betul kan? Kalau di antara keluarga Anda ada yang sakit, tentu kita tidak ketawa ke TV. Tentu kita empati, mendoakan, mendukung, memberikan support. Jangan lagi bilang begini, dulu temanku sakit gini langsung mati loh. Waduh. Ini kan tidak mendidik. Betul? Kalau ada orang punya masalah, kalau Anda tidak mau menolong, paling tidak hibur dia. Makanya di gereja karismatik selalu diajarkan, ketika ada orang yang meninggal, kita bilang begini, turut bersimpati dan sepenanggungan. Kiranya penghiburan Tuhan sempurna turun atas kita. Amin. Sekali lagi saya katakan, menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang jadi masalah hari-hari ini. Saudara, bahkan ada pami yang bilang begini, orang itu sulit melihat orang senang, tapi justru senang melihat orang sulit. Senang melihat orang kecewa, tapi kecewa melihat orang senang. Tapi saya berdoa, semua yang ikut online, baik di gereja maupun di rumah, Anda adalah orang-orang yang menggenapi firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, mari kita buka Roma pasal 12 ayat yang ke-17. Roma pasal 12 ayat ke-17 berkata demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi siapa? Sekali lagi pertanyaannya adalah klasik. Pernah dijahati orang enggak? Pernah. Pernah menjahati orang enggak? Mungkin sering. Tapi Roma 12:17 mengingatkan kita, bagaimana kita bebas dari dendam dan sakit hati. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ingat kisah Yusuf. Betul? Yusuf tidak ditemukan salah dalam proses kehidupannya. Yusuf tidak didapatkan menyimpang ketika proses pertumbuhannya. Yusuf tidak didapatkan melukai orang lain. Yusuf tidak dapatkan mengecewakan Yakub papanya, termasuk abang-abangnya. Tapi toh Yusuf nyatanya apa? Dijual kok ini budak. Betul nggak? Toh Yusuf akhirnya apa? Dijadikan apa? Pembantu. Dimasukkan penjara. Difitnah oleh istri Potifar. Baru setelah itu dia dapatkan promosi ilahi. Ingat kejadian pasal 50 ayat 20. Alkitab berkata apa? Memang kamu mereka-rekakan yang jahat tentang aku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik buat dia. Bahkan dia diizinkan memberi makan bangsa yang besar. Kalau boleh kita analisa sedikit, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yusuf tidak akan pernah menjadi prime minister di Mesir tanpa melalui proses tanda kutip kejahatan yang dibuat atas dirinya. Yusuf tidak mungkin menjadi orang kedua. Bayangin loh, dia orang Ibrani yang menjadi orang kedua di tanah Mesir. Ini sesuatu yang sangat-sangat spesial. Tanpa dia dipenjara terlebih dahulu. Mungkin ada di antara kita berkata demikian, Pak, apakah saya perlu masuk penjara dulu? Enggak. Ini adalah pengalaman, satu kenyataan, satu kisah yang luar biasa, bahwa orang yang berbuat jahat atas kita bisa digantikan kemuliaan oleh Tuhan ketika Tuhan ada bersama dengan kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Bilang kanan kirimu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Sekali lagi, ini gampang disampaikan, tapi tidak gampang dilakukan. Kita belajar. Yang berikutnya, lakukan apa yang baik di mata semua orang. Masih ayat ini.
Lakukanlah apa yang baik bagi apa? Semua orang. Ketika Anda disakiti tetap berbuat baik, Anda sama dengan menaruh bara di kepala orang itu. Saya pernah baca satu kesaksian di India, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang ibu dan anaknya mulai mengenal Yesus. Mengenal Yesus, ternyata suaminya nggak terima. Suaminya marah. Suaminya bertindak kasar, dipukuli. Terus dipukuli dan dihajar oleh suaminya. Tapi yang luar biasa, ibu ini nggak balas. Justru dia masak lebih baik buat suaminya. Diinjak-injak kepalanya, nggak balas atau nggak tinggalkan rumah. Justru dia melayani suaminya dengan baik. Bukan 1-2 hari, bertahun-tahun, endingnya suaminya bertobat. Suaminya bertobat. Kenapa? Karena dia tanya, kenapa kamu saya jahati? Kenapa kamu saya pukuli? Kenapa kamu saya seksa? Kok nggak membalas? Dia bilang apa? Tuhan yang aku kenal sekarang adalah Tuhan yang baik, yang mengajarkan saya kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan harus dibalas dengan perbuatan yang baik, yang mengerti kebenaran. Kalau saudara ada di tahapan seperti ini, saudara tidak mungkin hidup dipenuhi dengan kebencian. Kalau kita sudah ada di tahapan ini, tidak mungkin hidup kita dipenuhi dengan dendam, apalagi mengingat-ingat kesalahan orang mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin tahun lalu, maaf, maka mungkin kemarin. Haleluya. Amen. Karena ada orang kesaksian, saya ingat ketika dikecewakan. Kapan kira-kira kejadiannya? 30 tahun yang lalu, masalah. Kita udah ganti berapa presiden itu? Kita masih kecewa. Paham Bapak Ibu ya? Jadi kebaikan itu melekat kepada kita. Anda adalah suratan yang terbuka. Saudara dan saya tidak didesain untuk hanya pandai mendengarkan firman Tuhan. Saudara dan saya tidak didesain berkata amin semata. Tapi saudara dan saya dimampukan Roh Kudus untuk menghidupi dan melakukan firman Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Yuk kita melangkah. Roma 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18 berkata demikian. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, saudara dan saya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kunci yang berikutnya, bagaimana kita bebas dari dendam dan sakit hati? Berdamai dengan semua orang. Ayo dong, mana aminnya dong? Amin. Berdamai dengan semua orang. Pak, tapi teman di kantor tuh nyakiti terus. Pak, tapi teman yang ada di permainan menyakiti terus. Alkitab mengajarkan kita supaya kita lepas dari dendam, sakit hati, iri hati. Berdamailah dengan dendam, kekecewaan, sakit hati, iri hati. Semakin lama engkau simpan, itu semakin Anda tidak bisa bersuka cita. Opa, oma, om, tante yang di rumah maupun yang di gereja, lihat saya sebentar. Orang yang perkataannya, yang keluar dari mulutnya semua perkataan-perkataan yang mengecewakan dan menyakiti, berarti orang itu sedang sakit hati. Orang yang cenderung hidupnya menolak orang lain, jangan-jangan orang itu tertolak dalam hidupnya. Orang yang cenderung membicarakan kekurangan orang lain, sesungguhnya orang itu hidupnya penuh dengan kekurangan. Haleluya. Amen. Jangan merasa kita hebat. Jangan merasa kita ini gak kekurangan apa-apa. Setiap ketemu orang, kekurangan orang lain kita ceritakan. Memang lu siapa? Kita ini siapa? Amin. Tapi kalau kita berani berdamai dengan semua orang, berarti kita menyadari kita pun penuh dengan kekurangan. Kita pun tidak sempurna. Kita pun perlu melepaskan berkat bagi semua orang. Yuk, yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Roma 12 ayat 19.
Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kukasihi, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Nah, ini gak enak. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin. Saudara camkan baik-baik. Saudara nggak usah cari pembelaan kepada teman WA grupmu. Saudara tidak usah perlu pembelaan teman sepermainanmu, menceritakan orang yang menyakiti engkau, menceritakan orang yang mulai mengumbar namamu di luar sana. Nggak perlu. Alkitab berkata apa? Engkau tidak punya hak menuntut balas. Haleluya. Amin. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau ini dikotbahkan agak sulit dilakukan. Tapi sebagai hamba Allah, tugas saya menyampaikan firman Tuhan. Betul? Tugas saya untuk menyampaikan apa adanya firman Tuhan. Jadi yang berikutnya, poinnya adalah bagaimana kita bebas daripada dendam dan sakit hati. Jangan menjadi hakim atas dirimu sendiri. Jangan menghakimi diri dan jangan menghakimi orang lain. Jangan jadi hakim atas dirimu. Maka jangan juga menjadi Tuhan atas dirimu sendiri. Haleluya. Yang terakhir, kita buka yuk Roma pasal 12 ayat 20 dan 21. Ayat 20 dan 21. Haleluya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia apa? Ayam goreng. Haleluya. Jika ia haus, berilah ia apa? Minum. Jangan air comberan juga. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan apa? Bara api di atas apa? Kepalanya. Ayat 21. Yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan apa? Ternyata dendam itu jahat menurut Tuhan. Ternyata kekecewaan yang kita simpan itu jahat di mata Tuhan. Ternyata iri hati itu jahat di mata Tuhan. Padahal itu sering terjadi atas kita. Betul tidak? Ayo yang di rumah maupun di gereja, bilang ke dirimu, kita tidak lagi melakukan hal yang sama kesalahan kita. Amin. Amin. Saudaraku, yang terakhir saya sampaikan demikian. Berbuat baiklah kepada musuh. Ketika kau berbuat baik, Anda nggak usah bilang begini. Coba kalau berbuat baik, kira-kira berbuat apa? No, nggak usah nuntut itu. 1 Korintus 2:9 berkata apa? Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, bahkan tidak pernah kau pikirkan, Tuhan sediakan bagi siapa? Orang-orang yang mengasihi Dia. Anda dijahati orang tidak balas. Apa yang tidak pernah aku lihat, tidak pernah aku pikirkan, timbul dalam hatiku. Tiba-tiba sesuatu yang unpredictable diberikan buat saudara. Amin. Orang yang mungkin dulu menganiaya saudara, tapi kalau saudara tetap berbuat baik, kita tidak menutup kemungkinan melihat orang itu bertobat, bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya koreksi hari ini. Saya pun terkoreksi dengan firman ini. Mari kita berlomba-lomba dalam sisa hidup kita untuk melakukan firman Tuhan. Kita nggak tahu kapan kejadian kita akan berakhir. Tapi kalau surat Rasul Paulus di Roma ini kita lakukan, Allah yang berfirman adalah Tuhan yang tidak pernah kekurangan cara menggenapi setiap janji firman. Tepuk tangan panjang-panjang. Haleluya.